Woi, ngangkat cuy. Kesimpulannya yang gue rasain setelah touring tipis-tipis pakai Suzuki Satria Pro ini guys. Dan ini dia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kali ini gua bakal nyobain touring ya guys ya. Touring. Ini udah full gear, udah tas backpack di sini udah berat ini. Dan kali ini gua akan bakal nyobain touring pakai ini guys, Suzuki Satria Pro nih cuy. Gimana sensasi touringnya? Apakah enak atau enggak? Yuk, let's go guys. Kita akan bahas di video kali ini. Ntar habis itu kita cek sound dulu suaranya seperti apa. Raungannya Suzuki Satria Pro. Menyala bangku. Yuk, persiapan guys, gas kita. Oke guys, udah connect ke aplikasi Satria Pro pakai Earth Connect. Sekarang kita menuju ke ini guys, kemana kita mau pergi. Mana yuk? Kita jarak tempuhnya bisa sampai tadi berapa ya, hampir 60 kilo guys. Cek. Nah di sini Synchronize. oke, perjalanan 31,9 kilo 49 menit dimulai. Tuh lihat guys, menunjukkan udah jalan. Oke, let's go. Jalan bypass Ngurah Rai. Tuh kan, bypass Ngurah Rai. Oke, jadi di sini udah kelihatan banget etaknya. Jadi estimasinya 31 kilo guys perjalanan, dan turn by turnnya di depan langsung belok kiri. Jalan Tuh kan, bypass Ngurah Rai. belok kiri. Simpang Pesanggaran, Simpang Sanur, Simpang Sanur, Dianyar. Dianyar. Jadi suaranya tuh kayak gimana ya? Simpang Sanur. Lanjutkan di jalan bypass Lanjutkan. Ngurah Rai sejauh Oke, 8 kita sudah km. sampai bypass Ngurah Rai. Kita coba nih selap slip seperti video sebelumnya. Karena video sebelumnya tuh saya coba ada yang lawan arah, tabrak. Wah, Nggak boleh pak kayak gitu. selap selip. Kalau ngomong selap selip, ini juga lebih enak lagi guys. Suzuki Satria Pro selap selip Oke. cuma 115 kilo. By the way, aku connect sama Afif tuh, cuman masih sama seperti video-video sebelumnya. Connect suaranya nggak muncul mereka karena saya tidak menggunakan intercom mahal seperti Afif. Bukan, saya murah. bukan masalah intercom sendiri mahalnya, tapi adalah Apa tuh? mic-nya itu lo bisa masuk suara orang lain, suara intercom ke action cam enggak gitu. Iya sih. Nggak, maksudnya itu pun kita ngakalin intercom dengan Discord. Jadi tetap intercom saya murah. Dan apa lagi, ya mic-nya nggak bisa masuk ya. Saya soalnya pakai mic wireless loh, seneng banget. Satria Pro nih bos. Oh, Nah, ngono dek, pantas nek numpak Aeron iki kayak dia kayak Aerox Bilight lah. Seorang Afif Soha menggunakan Satria Pro. kalian pengen jadi pro, maka belilah Satria Pro. Hey guys. Dibayar berapa bang? Bang dibayar bang ya kan? Dibayar ya. Iya. Anjay, ninja. ZX bos. Oke guys, kita gaskan lagi ini. Jadi first impresi gua bawa Suzuki Satria Pro ini guys, pertama kali buat touring jarak jauh ya. Ini perjalanan kita tadi kan awal 32 kilo. Jadi kalau bolak-balik anggap aja 64 kilo. 164 60 kiloan. Ya anggap aja touring-touring manja ya. Bukan touring jauh itu mah. Backpackan pakai motor ini gimana sensasinya guys? Dan kesimpulannya nanti seperti apa setelah nyampe di tujuan coy. Dan ini dia keunggulan Suzuki Satria Pro
buat touring atau perjalanan jauh. Kalau posisi ridingnya rada-rada racing ya, rada-rada menunduk dia guys. Terus dibalut sama joknya yang lumayan empuk ini. Dia tuh underbone nggak sih? Aku lupa, underbone kayaknya. Iya, underbone, Matic underbone. Dengan tarikan yang responsif. Woi. Dan by the way ini untuk masukin giginya halus juga guys. Kalau rasain pertama kali sih enak ya. Cuman ya kenapa sih ya banyak yang menghujat ini motor ya guys ya. Karena ya kita orang Indonesia biasanya kalau suka mau motor itu lihat dari tampangnya guys. Kalau tampangnya kurang masuk tuh kadang dinyinyirin orang-orang. Itu kan halus banget sih gigi, masukin giginya tuh set set set. Wih. Buat harian di kemacetan apakah enak bang pakai Suzuki Satria Pro? Dan begini rasanya guys. Jadi duduknya kita kalau pakai Suzuki Satria Pro tidak terlalu nungging, jadi ya masih terbilang nyaman untuk harian kayak gini. Dengan pegangan tuas kopling yang sangat lembut, masukan gigi yang halus, dengan khas suaranya Suzuki Satria, khas raungannya Suzuki guys. Suspensi yang empuk dan nyaman, jadinya seperti mengendarai kuda impian. Anjay. Oke guys, gua ketinggalan dari Bro Lukas dan sekarang gua mau mengejar dia. Posisi dia ada di mana? Dengan Suzuki Satria Pro melaju dengan kencangnya pemirsa. Gigi 5. Menyala dengan jalur menghindari mobil dan motor. Buat selap-selip nyaman nih motor. Dan yang paling gua suka sama Suzuki Satria Pro daripada Satria F150 yang baru ya guys, yaitu fitur kenyamanan dan kecanggihannya, yaitu di speedometernya guys, yang udah bisa navigasi turn by turn ya guys. Jadi tadi udah gua di aplikasi udah gua cari lokasi yang mau dituju di mana ya guys. Tadi etaknya 32 kilo dan sekarang sisa 20 kilo lagi guys ya kan. Jadi sangat membantu sekali kita perjalanan santai-santai ataupun touring jauh tuh sangat membantu kita. Jadi nggak perlu lagi nancepin HP di stang guys. Oke, yuk let's go. Gigi 5 melaju dengan kencangnya. Anjay, awas rem pengereman aman, cakram depan belakang. Lanjut gas lagi. Kurang gigi. Setelah 500 meter, terus kanan supaya tetap di jalan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Siap, terima kasih sudah dikasih tahu imbauan lurus guys. Jadi sangat berguna sekali ya teman-teman semuanya kalau kalian touring atau pakai Satria Pro di keseharian kalian. Terus kanan supaya tetap di jalan Profesor Dr. Ida Bagus Mantra. Kendor.
Lanjutkan di Jalan Profesor Oke. Ida Bagus Mantra sejauh 18 km. Mencoba untuk gaspol. Gigi 4. Masih jauh giginya. Gigi 5, 1, 2, 4. Gigi 6. 1, 2, 7. Wuhuu. Aku benerin spion dulu. Oh, mantap guys. Hah? Benerin spion di mana? Dia ada namanya apa, Pertamina yang kiri jalan. Pertamina. Ya udah dah. Gua tak melipir juga ke kiri. Satria Pro nih, bos. Belum trek lurus ini. Tuh guys, ETA sudah 14 kilo lagi. Jadi udah hampir sampai deh guys. Oke, walaupun nggak make sense, kita drag test agak nyamping dikit kiri. Sorry. Ya udah ini. Kita drag test. Yuk. Walaupun kayak Woi, ngangkat cuy. Tarikannya ngeri, Bang. kita disalip oleh motor manual. Gila. Terbang bosku. Tanjakan. Tanjakan ya. Nice. Touring rasa speeding anjay. Sambil menikmati performanya guys. Jadi kalau gimana kesan-kesannya? Enak lah guys. Tapi ya aku disalip aerob gas tadi guys. Jadi ya ketika gua share ke teman-teman semuanya nyobain ini motor ya guys, ketika membahas keunggulan, keenakannya apa aja ketika riding pakai Suzuki Satria Pro ini, ternyata guys setelah gua rasain kekurangannya juga ada nih guys ya. Nah, setelah keunggulan dari Suzuki Satria Pro, apa sih kekurangannya saat touring? Ini dia, kekurangan atau tantangan yang gua rasain ketika touring pakai Suzuki Satria Pro. Apa itu bang kekurangannya bang? Kekurangannya yang gua rasain yaitu yang awal, woi geber cuy, geber gitu. Jadi posisi ridingnya tuh kan sedikit rada apa ya, ngangkat gitu kan ya, pijakan kakinya kan karena dia underbone juga. Jadi makanya kita tuh kayak rada racing gitu guys. Emang DNA nya racing ini motor. Jadi kita diharuskan untuk bergaya ala motorsport. Tapi kalau teman-temannya sudah terbiasa sama harian touring jarak jauh jarak dekat pakai motor sport, pakai motor ini sih nggak masalah sih sebenarnya guys. Tapi kalau untuk orang awam, kalau buat jarak jauh tuh ini bisa terbilang bisa bikin pegel di tangan maupun di leher dan punggung. Itu sih cuy. Atau harus kayak gini terus kakinya kayak Superman gitu anjay. Ya ada aerok lagi guys. Idel balap. Idel ini. Rung. Idel BRT ini. Apa? BRT? Iya. Jukun. Suaranya rung. Kalau ide satunya BRT itu apa? Ala-ala motor sport banget guys pokoknya. Jiwa-jiwa racing tuh dianya tuh mendalami banget. Yuk. Nggak bisa.
coba. Ayo bang. Oh, nggak bisa ngejar Aerox. Bisa diikut nanti. Apa? Oh iya deh. Bro. Masuk bang, masuk. Gila. Keren. Oke, kita akan lanjutkan lagi perjalanan. Kita sudah sampai beli safari. Yo. Oke, jadi gua bahas lagi ya. Jadi ketika gua touring pakai ini motor, kekurangan yang kedua menurut gua guys, tempat penyimpanannya yang sangat tidak memungkinkan ya. Cuma ini doang guys tempat penyimpanannya. Ini pun juga baru di sini, kecil banget, HP pun juga nggak bisa masuk. Jadi hati-hati juga kalau barang-barang berharga di sini ya, kotak penyimpanan ini. Ini truk lurus guys. Bisa ngebuka sendiri tadi ya guys. Truk lurus kayak gimana? Kalau ketika gua nyobain gaspol ini tuh ngebuka cuy, nggak tahu bang, tak pencet tuh gimana nggak ngerti guys. Dan di joknya pun juga ini nggak ada bagasi guys. Jadi kalau kalian mau touring pakai ini motor, harus pakai backpack sendiri. Setelah 500 meter belok kanan guys. Jadi ini dia lokasinya cuy. Belok kanan. Nah dikasih tahu tuh, belok kanan. Jadi kita kalau nggak tahu arahnya mau kemana, dikasih tahu sama dia guys, belok kanan. Jadi lanjutkan sejauh 1,5 kilometer. 1,5 kilo. Selamat datang di kawasan kebudayaan ya. Mana Bro Lukas nih guys, belum kelihatan guys. Jadi oke guys, kita sudah sampai. Di sini cuy. Konsumsi bahan bakarnya, karena ini tangkinya kecil ya guys, cuma 4 liter ya, 4 literan ya. Sisa 2 bar. Sisa 1, 2, 3, 4 bar. Nah itu dia si Bro Lukas sudah. Yuk kita cari spot lagi guys di dalam. Tuh. Pusat kebudayaan apa namanya? Kelungkung. Oh iya, pokoknya aku pusat. Ya itu dah pokoknya. Kita sudah sampai di sini. Indikator trip menyala 49,6 kilo. Habis ini 50 kilo dengan bensin sudah berkurang 1 batang. Jadi asumsinya 50 kilo. 50 kilo dengan berat badan 100 kilo ya. Karena kan pengetesannya beda-beda. Mungkin yang saya informasikan tadi beli mana dapat sekian, terus dapat sekian, berat badannya beda, tangan saya gaspolnya kayak gimana. Jadi konversinya jadi kurang lebih ya coba 30-an ya, 30 kilo per liter ya. Setelah 600 meter, Anda akan sampai di 160 cc cuma 150 cc guys. Beda cc nih guys. Tapi Satria Pro selalu di depan. Anjay. Ada jangan gaspol lompat. Polisi tidur. Asik. Awas. View-nya guys. Bagus banget pandangannya bro. Pemandangan yang sangat View-nya berkesan sekali. amazing. Touring kita kali ini cari Kita di sini mau spot-spot yang santai-santai bagus. dulu. Oh, warung depan aja. Anda sudah sampai. Siap. Ya, boleh. Terima kasih. Langsung tulisan destination reach. Sudah sampai di tujuan ya, guys. Ini ngapa?
lanjut buat terabas-terabasan guys. Berarti mburi lagi. Hah? Kenapa? Kicau mata nih. Dulu. Mana? Kenapa? Lewat sini nggak bisa? Salah jalur guys, salah jalur. Anjay. Wah, iki lunyu pura kita lah nih. Dalam tidak ya. Wow, jalurnya asik. Ini yang namanya yang dinamakan touring guys, dengan view secakep ini. Alright, akhirnya sampai juga guys. Nah, gimana? Mantap jiwa. Oke, jadi kesimpulannya setelah gua rasain touring tipis-tipis gua pakai Suzuki Satria Pro ini, yaitu guys, kesimpulan yang gua rasain adalah bisa sih, tapi dengan catatan. Kalau touring kamu relatif ringan, menengah, misalnya dari Bali atau ke Lombok, atau kalau kayak itu cuma 60 kiloan aja, atau perjalanan antar kota dalam satu hari, Satria Pro bisa jadi pilihan yang praktis, irit, dan menyenangkan nih cuy. Tetapi kalau kalian menargetkan buat touring berhari-hari atau lebih jauh dari itu, bisa jadi ini yang kalian harus garis bawahi. Kayak gue nih guys, bawa barang banyak bawaan ataupun boncengan atau ngelewatin jalan-jalan yang rusak kayak gitu, dan apa ya, ini Satria Pro ini bisa jadi kurang ideal sih guys menurut gua, karena ekonomi dan kenyamanan menjadi kelemahan dibanding motor touring atau sport touring yang dikhususkan. Jadi seperti itu sih cuy. Soalnya kenapa? Angkut barang pun juga susah, cuma dapat ini aja, di bawah jauh juga nggak ada. Jadi kalau buat santai-santai kayak touring deket-deket aja sih, bawa tas punggung aja kayak gini, tas punggung dari Rabbit Evil pun juga sudah oke banget gitu guys, gak perlu yang jauh-jauh. Jadi seperti itu guys, setelah gua merasakan touring santai pakai Suzuki Satria Pro nih cuy. Kalau kalian gimana guys, mantap gak? Tapi lihat-lihat emang ganteng sih guys. Kalau dari sini sih set nih, body-bodinya sih emang lekuk-lekuknya tajam dan mantap habis terus. Cuman menurut gua selalu gue katain lampunya sih kurang masuk kalau gue sih guys ya. Mungkin selera kita beda ya. Gimana menurut kalian cuy? Apakah bagus? Coba komen di bawah nih guys. Oke, jadi gitu aja vlog gua kali ini buat touring santai guys, pakai Suzuki Satria Pro ini guys, dan bisa merasakan sendiri guys gimana sih kenyamanannya dan apa aja sih keunggulan dan kekurangannya guys kalau pakai ini motor buat touring ya guys, touring santai ataupun touring jauh. So, semoga video kali ini bisa membantu buat teman-teman semuanya dan merasakan sendiri kalau kalian minat untuk membungkus di motor guys. Oke, itu aja. Jangan lupa like dan comment, share, and see you in the next video guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.